Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraram bi rububiyyatihi wa jalalih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sairi khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyhi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da isya Musalla Miftahul Jannah, disingkat Mifjan, Citek, Jaya Mulia, Serang Baru, yang seluruhnya tanpa kecuali seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Waalaikumsalam. Waduh, masya Allah. Enggak ke Japri pakai. Alhamdulillah di Japri nggak pernah datang. Kalau di Japri nggak datang, kalau nggak di Japri datang. Yang mendingan nggak di Japri. Di Japri nggak datang, nggak di Japri datang. Yang mendingan nggak di Japri. Makomnya di situ makomnya. Ya makomnya beda makom ini. Ini kalau di Japri nggak datang, tapi kalau nggak di Japri datang. Ini makomnya makom wali ini. Yang pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat sehat, baik zahir maupun batin, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah dengan sababiyah berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang Allah karuniakan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan taufik dan hidayah dari Allah, pada malam ini memasuki malam tanggal 28 di bulan Safar tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 September 2024
kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah, di majlis ilmu yang disukai oleh Rasulullah dan oleh para malaikat Allah, di musola Miftahul Jannah yang kita cintai ini. Semata-mata niat di dalam hati kita masing-masing menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah, mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Karena barang siapa yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya, maka ia akan berada di dalam sorga bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah yang keempat, yaitu surah An-Nisa juz yang kelima ayat 69. Dalam ayat tersebut Allah telah berfirman, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah dalam ayat ini, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yakni menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, mentaati perintah Allah dan Rasulnya, patuh, tunduk, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim, maka mereka itulah akan berada di dalam surga bersama orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasiddiqin, dan para siddiqin, wasyuhada, dan para syuhada, wassolihin, dan para solihin, wa hasuna ulaika rafiqa, merekalah sebaik-baik teman nanti di dalam surga. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, juga keturunan kita, semuanya oleh Allah dijadikan min ashabil jannah, dijadikan para penghuni surga Allah nanti di alam akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Mangga Pak Haji. Beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dan mendapatkan keselamatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Senin yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah, wahadakumullah, wahabidakumullah. Taklim kita malam ini adalah taklim pertemuan yang ke-358. Mari kita awali taklim kita pertemuan yang ke-358 ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran dan dengan pembacaan sholawat atas baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang telah mendahului kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluh, semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, semoga segala hajat kita dikabul oleh Allah, urusan kita oleh Allah dimudahkan, dilancarkan, badan kita selalu disehatkan, ibadah kita diistiqomahkan, anak cucu kita dijadikan orang-orang yang soleh, yang sedang menuntut ilmu di pesantren semoga berhasil mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat, yang disertai hidayah.
Yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun. Nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna Mustafa min akramil bashari. Nabiyuna Mustafa min ajmalil suwari. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. La ilaha illallah al mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi shan. La ilaha illallah al aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Haji, dipain Pak Haji? Ibu biasa di dia istiqomah. Kayak malaikat narus ke ngantosan dia. Biasa dipayun. Dang Pak Haji, dang. Bapak Pak Haji biasa di dia Pak Haji dan sekali alimun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insya Allah pada pertemuan taklim kita yang ke-358 malam ini, izinkan Al-Fakir akan menyampaikan materi taklim tentang 9 macam
keutamaan, keistimewaan atau keuntungan bagi orang yang istiqomah sholatul lail, sholat malam hari, atau qiyamul lail, menghidupkan malam hari dengan sholat sunnah. Di antaranya tahajud. Sebenarnya sholat malam itu jangan hanya sekedar tahajud. Ya. Cuma tahajud itu jangan dilupakan gitu. Kalau umpama kita sholat malam hari, baik itu 1/2 malam atau 1/3 malam atau 2/3 malam kita bangun, ya walaupun kita sholat tahajud, tapi kalau bisa diiringi dengan sholat sunnah yang lainnya, seperti sholat sunat wudhu yang sudah diterangkan kemarin, sholat sunnah taubat, kemudian baru sholat tahajud, kemudian sholat hajat, dan ditutup dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Nah itu minimal ya, minimal paling tidak sekurang-kurangnya kalau umpama kita terjaga di pertengahan malam, misal jam 12 malam atau jam tengah 1 malam atau jam tengah 2 malam atau jam tengah 3 malam atau jam 3 malam kita terjaga, terbangun dari tidur, maka minimal paling tidak lakukan sholat sebanyak 11 rakaat. Yang pertama sholat sunnah wudhu 2 rakaat dengan niat usolli sunnatal wudhu'i rakaataini lillahi ta'ala. Yang kedua sholat sunnah taubat dengan niat usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Yang ketiga sholat sunnah tahajud 2 rakaat usolli sunnatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Yang keempat salat sunnah hajat usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian itu udah 8 rakaat ya, 2 kali 4 jenis salat berarti 8 rakaat. Nah supaya menjadi 11 rakaat tutup dengan witir 3 rakaat tapi 2 kali salam. Pertama 2 rakaat salat witir dengan niat usolli sunnatan rakaataini minal witri, pakai min. Itu minnya min lil ba'di, min menunjukkan sebahagian. Kenapa menggunakan min lil ba'di yang menunjukkan makna sebagian? Karena yang satu lagi dikerjakan nanti, berarti yang 2 rakaat ini bagian dari yang satu nanti gitu kan, sehingga jadi 3 gitu kan. Karena kalau nggak pakai min berarti 2 rakaat, berarti bukan witir namanya, genap. Namanya witir itu harus ganjil. Makanya pakai min lil ba'di. Usolli sunnatan rakaataini minal witri lillahi ta'ala. Beres yang 2 rakaat, bangun lagi. Jangan diselang ngopi dulu, ntar kebul batal. Ntar ngopinya habis, beres ibadah malam hari. Gitu. Langsung bangun lagi witir yang 1 rakaat. Niatnya usolli sunnata rokaatil witri lillahi ta'ala. Usolli aku niat sholat sunnata rokaatil witri, sholat sunnah 1 rakaat witir lillahi ta'ala. Atau usolli sunnatal witri rokaatan lillahi ta'ala. Boleh gitu juga. Yang penting paham tarkibul kalamnya. Ya kalau orang ahli nahwu mah bisa digoyang-goyang udah. Mubtada didahulukan, khobar dikemudiankan memang seharusnya. Atau takdimul khobar wa takhirul mubtada juga boleh. Boleh, yang penting paham kedudukan kalimat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu minimal 11 rakaat. Karena memang Rasulullah juga selama hidupnya tidak pernah meninggalkan 11 rakaat pada setiap malam. Baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya. Kata Siti Aisyah, "Makana yajidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan." Itu kata Siti Aisyah, kata istri beliau. Tiadalah ada Rasulullah menambahkan atau mengurangi ya dari 11 rakaat setiap malam, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya gitu. Nah, kita pun lakukan 11 rakaat tapi dengan 5 macam jenis salat, yaitu salat wudu, salat taubat, salat tahajud, salat hajat, salat witir. Kalau umpama masih pengen salat, aduh, kayaknya nih masih pengen salat nih, belum puas nih. Wih, hebat amat ya. Mantep tuh.
Kalau orang masih pengen makan, banyak nambah lagi. Ini ada orang masih pengen sholat, kan langka tuh. Kalau ada, luar biasa itu. Masya Allah, ajib itu ajib. Pokoknya top marko top deh. Jos marko jos, sip marki sip, mantul suruntul. Allahu Akbar. Nah, kalau masih pengen sholat, setelah sholat hajat, jangan ditutup witir dulu. Silakan, misalnya pengen sholat istihoroh, atau sholat birrul walidain, atau sholat apa? Lidafil bala dan sebagainya lah. Silakan. Yang penting kata Nabi, jadikan sholat witir di malam hari sebagai sholat akhir yang kamu lakukan di malam hari. Jadi sholat witir itu posisinya ada di belakang, penutup lah gitu ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum Al-Fakir menyampaikan 9 macam keutamaan, keistimewaan, keuntungan sholat tahajud, terlebih dahulu sekedar mengingatkan, Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah hadis. Sebuah hadis. Ini hadis kaitannya tentang sholat, tentang orang mukmin yang meninggalkan kewajiban sholat. An Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Jadi kalau Sayyidina Ali sama saya double. Di samping karramallahu wajhahu juga radhiyallahu anhu. Nah, kalau sahabat yang lainnya Abu Bakar, Umar, Utsman selalu radhiyallahu anhu tanpa menggunakan karramallahu wajh. Kalau karramallahu wajh ini memang untuk Sayyidina Ali karena beliau wajahnya dimuliakan oleh Allah. Sudah saya ceritakan kan alasannya. Masih ingat kan ya? Nggak usah diulang lagi. Geli dengernya. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Qal, Sayyidina Ali beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mamin abdin mu'minin yatrukus sholata walam ya'tiha illa kataballahu ala wajhihi haja kharijun min rahmatillah fa ana bari'um minhu wa ija tarakal abdu fardun wahidan kutibasmu ala babin nari." Tiadalah seorang hamba yang mukmin dia meninggalkan sholat, maksudnya sholat fardu yang 5 waktu, yang hukumnya wajib. Jadi sholat fardu 5 waktu disebut juga as-sholawatul khamsu, atau disebut juga al-mafrudat, atau disebut juga al-maktubat. Itu juga artinya, cuma beda bahasa doang. Walam ya'tiha, dan ia sama sekali tidak menunaikan kewajiban sholat fardu 5 waktu. Illa, melainkan kutiba akan dicatat, akan ditulis, akan ditetapkan. Maaf. Illa kataballahu, jadi fi'il jadi fa'il ya. Illa, melainkan kataba akan mencatat, akan menulis, akan menetapkan sopo fa'ilnya. Allahu Gusti Allah. Fa'il itu kan ismul marfu'. Alladzi waqat bada fi'luhu. Kalimat isim yang dirapatkan yang adanya setelah fi'ilnya. Jadi kalau ada fi'il pasti ada fa'il gitu kan. Nanti depannya ada maf'ul bih. Ala wajhi, Allah catat pada wajahnya orang yang meninggalkan kewajiban sholat, ditulis nanti dari kiamat ada tulisan aja kharijun min rahmatillah. Orang ini sudah keluar dari rahmat Allah. Wah, bahaya. Kalau kita keluar dari rahmat Allah bahaya. Ini malam ini kita ngaji. Ini menunjukkan adanya rahmat Allah sama kita ini. Kita dapat rahmat Allah ini. Dapat kasih sayang Allah. Rahmat Allah itu penting. Dengan rahmat Allah kita bisa masuk surga. Dengan sholat yang kita kerjakan belum tentu kita bisa masuk surga. Dan bahkan kalau umpama kita ditanya, dengan apa kau akan masuk surga? Dengan ibadah saya, itu sombong kita. Ibadah kita nggak cukup
digunakan untuk membayar nikmat-nikmat dari Allah. Nggak cukup, nggak terbayar. Maka nggak layak kita masuk surga dengan ibadah kita. Kan pernah saya cerita itu ulama ibadah 500 tahun itu kan, ya sampai dia sombong kan, akhirnya kan dihitung sama malaikat dengan nikmat dari Allah. Ternyata nggak terbayar. Itu teh ibadah 5 tahun. Kita mah belum nggak nyampe 5 tahun umur kita. Nah, jadi kita masuk surga dengan rahmat Allah. Penting rahmat Allah itu. Nah ini orang yang meninggalkan sholat selama hidupnya, nanti di hari kiamat di jidatnya ada tulisan, bukan tulisun. Santai. Minum dulu, minum. Iya, kan lidah tidak bertulang. Itu soledat kita. Tulisun bukan tulisan. Apa? Di jidatnya ada tulisan. Tulisannya hada kharijun min rahmatillah. Orang ini keluar dari rahmat Allah. Udah nggak bakal masuk surga, di neraka selamanya. Karena kalau orang dapat rahmat Allah pasti masuk surga. Nah, kemudian kata Nabi, "Pana bariun minhu." Aku lepas darinya. Jadi Rasulullah enggak mengakui umatnya. Kan bahaya, celaka kita. Kalau di hari kiamat enggak diaku sebagai umat beliau, bahaya kita. Masya Allah. Ini Rasulullah mengatakan, "Pana bariun minhu." Aku lepas darinya. Dan ia pun lepas dariku. Udah. Itu gara-gara meninggalkan sholat. Bahkan kata Nabi, kelanjutannya adalah waija, dan apabila taroka meninggalkan sopo al abdu seorang hamba pardon akan satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, wahidan satu, kutiba maka dicatat ismuhu, namanya orang tersebut yang meninggalkan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepadanya, dia tinggalkan, dicatat nama orang itu ala babin nar, di atas pintu neraka. Misalnya bapak subuh tadi enggak sholat, itu nama bapak ada di atas pintu neraka itu. Semakin banyak kita meninggalkan sholat, nama kita di atas neraka semakin banyak. Wih, banyak banget namanya. Wah, pasti orang ini masuk neraka nih. Udah diciriin. Ayo, siapa yang namanya pengen dicatat di atas pintu neraka, silakan tinggalkan sholat. Dan siapa namanya pengen dicatat di atas pintu surga, jangan tinggalkan sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang 9 macam keutamaan sholat tahajud. An Umar bin Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qol, satuhune utawi Kangjeng Nabi iku qala ngandika. Rasulullah bersabda, man shalla fil laili wa ahsana sholata akramahullahu taala bitis'ati asya'a khamsatun fid dunya wa arba'atun fil akhirati. Kata Nabi, man barang siapa sholat yang melakukan sholat fil laili, di malam hari, maksudnya sholat malam seperti yang tadi tuh ya, tahajud, hajat, taubat yang dikerjakan di malam hari. Sebenarnya kalau sholat taubat boleh siang boleh malam, sholat hajat juga boleh siang boleh malam, sholat wudhu juga boleh siang boleh malam. Tapi kalau tahajud mah harus malam. Nggak ada orang sholat tahajud siang-siang, mimpi kali. Dan bahkan disyaratkan kita sholat tahajud itu diawali dengan tidur dulu, walaupun tidurnya hanya 1 menit lah, nggak lenyap lah, nggak boleh tahajud gitu. Nah, barang siapa yang melakukan sholat di malam hari, wa ahsana, dan ia menyempurnakan, memperbagus as-sholata, akan sholatnya. Jadi mengerjakan sholatnya dengan sempurna, dengan khusyuk, dengan penuh keikhlasan, akramahu, maka akan memuliakan kepadanya sapa Allah Ta'ala yang maha luhur Allah. Nah ini akramah ini fi'il ya, akramah itu fi'il madi.
mengikuti wajan af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan bahwa muf'ilun wa zaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun akrama yukrimu ikraman wa mukraman bahwa mukrimun wa zaka mukramun akrim la tukrim mukramun terus nanti banti nyuk cai muk di kampung ini bahala aya di kampung ini bahala aya babaturan sikuring ngana si muk aya ketanya si muk aya kene si muk karena muk itu teman saya di SD sekelas itu orangnya kecil pendek ongkos muk itu oh di udah kerja nah itu teman saya itu di SD si muk itu namanya muk tahu nggak muk cangkir. Nah, kemudian hu akramahu. Nah ini hu ini maf'ul muqaddam, maf'ulnya didahulukan. Kemudian setelah itu ada Allahu. Nah itu fa'il mu'akhor, fa'il yang dikemudiankan, yang dibelakangkan. Jadi ini namanya tarkibu kalamnya takdimul maf'ul wa takhirul fa'il. Kan seharusnya fa'il dulu baru maf'ul. Ini dibalik. Boleh nggak apa-apa. Akramahu niscaya akan memuliakan kepadanya sapa Allah Ta'ala betis ati asya'a dengan 9 kemuliaan, dengan 9 keistimewaan, dengan 9 keutamaan, keuntungan. Jadi kalau kita ingin oleh Allah dianugerahi 9 keutamaan, 9 keistimewaan, maka istiqomalah sholatul lail. Bahkan kita menjaga ilmu kita juga dengan sholatul lail supaya ilmunya manfaat, berkah, supaya ilmunya enggak cepat hilang. Jaga dengan sholatul lail, tahajud. Itu ada hadisnya. Kata Nabi, man hafajol ilma fa'alaihi ayulajima khamsatu hisolin. Fa'alaihi ayulajima khamsatu hisolin. Barang siapa yang ingin menjaga ilmunya, maka ia harus membiasakan 5 perkara. Pertama, sholatul lail walau rakaataini, sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Yang kedua, apa yang kedua? Dawamul wudu, senantiasa punya wudhu. Itu untuk menjaga ilmu. Makanya para penghafal Quran selalu punya wudhu. Yang ketiga, apa? At-taqwa fisirri wal alaniyah, bertakwa kepada Allah baik di tempat sepi maupun tempat ramai. Yang keempat, ayyakula litaqwa lali syahwat. Yang keempat, hendaknya ia makan dasarnya karena takwa, bukan karena syahwat. Yang kelima, asyiwak, membiasakan bersiwak. Bersiwak itu kalau mau mengikuti sunnah Rasul pakai kayu arok, pakai kayu ud, ini kayak gini nih. Walaupun sekarang udah ada sikat gigi, tapi ini jangan dihilangkan, ini sunnah Rasul. Ini namanya kayu arok untuk bersiwak. Sunnahnya dari kanan dan megangnya juga begini megangnya. Nah, dari kanan ke kiri gitu. Dari kanan ke kiri. Tadi saya salah ya. Dari kanan ke kiri. Salah ini kan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu untuk menjaga ilmu tuh. 5 perkara lakukan. Salat malam walaupun 2 rakaat. Kemudian apa tadi? Dawamul wudu, senantiasa suci dari hadas kecil. Yang ketiga, bertakwa di tempat sepi maupun tempat ramai. Yang keempat, makan karena takwa, bukan karena dorongan hawa nafsu. Yang kelima, membiasakan bersiwak. Bersiwak, bersusur, itu bagi Rasulullah wajib. Tapi bagi umatnya sunnah. Witir, bagi Rasulullah wajib. Makanya Rasulullah nggak pernah meninggalkan witir. Bagi umatnya sunnah. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan. Nah, di sini diterangkan khamsatun fid dunya wa arba'atun fil akhirah. Yang 5 keutamaan oleh Allah akan dibayar kontan di dunia. Kemudian wa arba'atun fil akhirah, dan yang 4 sisanya oleh Allah ditangguhkan nanti dibayar di akhirat. Nah, jadi yang 9 keutamaan ini dibagi 2. Yang 5 akan dibuktikan di dunia dan sisanya yang 4 nanti di akhirat. Yuk kita lihat yang 5 yang akan dibayar kontan oleh Allah di dunia bagi orang yang istiqomah tahajud. Al-khamsatul lati fid dunya. Bermula yang 5 keutamaan yang dibuktikan di dunia. Pertama,
yahfajuhullahu minal afati. Ini yang pertama nih. Yahfajuhullahu minal afati. Allah akan menjaga dirinya. Allah akan memelihara dirinya. Allah akan melindungi dirinya minal afat, dari berbagai macam bencana, dari berbagai macam malapetaka, dari berbagai macam mara bahaya. Jadi tukang tahajud dijaga oleh Allah dari bencana. Pernah tuh di Tasik terjadi gunung meletus, Gunung Galung. Gunung Galung pernah dengar nggak dulu? Tahun berapa tuh, inget nggak? 82 ya. 82 itu saya masih di MTS Cibogo, masih remaja, rambut juga masih gondrong. Iya, anak gaul biasa. Oke. Nah, tahun 82 Gunung Galunggung meletus sampai ke kita kan, sampai abunya kan ya. Sampai kan, saya masih inget tuh abunya di genteng-genteng. Dan bahkan tahun 82 jalan Cibarusah goreng kene. Goreng patut. Imah ge jarang, komo cikarang tekel mau. Di jalan teh batai kebo. Oh baheula. Inget si kuring tukang uli ka dieu baheula mah. Ih. Oh, Masya Allah, imah ge masih kene jarang. Nah, tahun 82 tak. Terjadi Gunung Galunggung meletus. Ada satu rumah yang sama sekali tidak terganggu dengan meletusnya Gunung Galunggung. Yang lain mah rumahnya penuh dengan abu, bahkan rusak, hancur. Tapi di rumah kayak nggak ada kayak nggak ada gunung meletus gitu. Nah, boleh jadi ini di dalamnya ada orang tukang tahajud, dijaga oleh Allah. Ajengan Oman. Ajengan apa? Ajengan Oman. Tuh, tahu Pak ini Pak, karena beliau pernah tugas di Tasik. Beliau kan dulu komandan beliau. Pensiunan TNI beliau itu. Beliau pernah di Ambon Pak ya? Di Amerika Latin pernah nggak? Nah, jadi kalau umpama terjadi bencana nih, entah gempa bumi, entah longsor, entah puting beliung, angin topan dan sebagainya, di kampung kita ada rumah yang aman. Nah, itu tukang tahajud pasti itu ketahuan. Pasti tukang tahajud itu, pemilik rumah itu, tukang tahajud. Nah itu. Jadi yahfajuhullahu minal afat, nggak mungkin Rasulullah bohong. Allah akan menjaganya dari berbagai macam malapetaka, bencana, mara bahaya. Itu barokah tahajud, dibuktikan oleh Allah di dunia. Yang kedua, wa yajharu asaru ta'at fi wajhi. Wa yajharu, jong bakal ebreh, eces, pertela, nyata, terang, nampak. Opo asaru ta'at, asar ketaatan, bekas ketaatan ibadah kepada Allah akan nampak terlihat fi wajhihi, pada wajahnya orang yang tukang tahajud. Beda jalma tukang tahajud jeung jalma tahajud beda. Sanajan misal umpama orang yang tukang tahajud, kata punten ya, maaf nih, umpama misalnya orang tukang tahajud berkulit hitam, beda kelihatannya, seakan-akan ada cahaya memancar di kulit hitamnya itu. Apalagi kalau dia nyengir, memancar tuh giginya putih. Kalau malam hari dia nggak kelihatan. Tahun malam kudu nyengir wae kakak, aja lemah ta. Dia untul. Nah, sebaliknya orang yang jarang tahajud walaupun secara johir jasmani ragawi jismiyah kulitnya putih kayak orang Cina, tapi kalau tahajud beda, ada daya tarik kalau tahajud itu, ada tarik. Jadi akan kelihatan, nampak jelas di wajah tanda-tanda ketaatan. Kemudian yang ketiga, wa yuhibbuhu qulubu ibadihi sholihin. Orang yang tukang tahajud, orang yang suka sholat malam, itu akan dicintai oleh seluruh hamba-hamba Allah yang soleh di alam dunia. Ulama-ulama kasab yang makomnya makom waliullah dimanapun di dunia ini pasti tahu kalau ada orang tukang tahajud. Nanti akan dipertemukan oleh Allah dengannya, disambungkan. Gitu. Jadi hatena orang-orang saya kalau disambung-sambungkan, nyarambung itu, sinyalnya nyambung lah gitu.
wan nasi ajmain, dan seluruh manusia akan mencintainya. Jadi lamun urang hayang dipika cinta ke seluruh manusia, apalagi hayang dipika cinta ku awewe geulis. Misal kita jatuh cinta kepada seorang wanita, seorang gadis yang cantik, kita mengharapkan cintanya dan bahkan kita ingin menjadi suaminya, tapi sieun ditolak, tahajud gak penting, insya Allah bogon ka orang. Tapi tahajud ulah karena cinta. Jadi teu kudu mangkat ka maerot mental doa pelet, teu kudu. Tahajud gak penting. Ngantos tahajud, setelah kita baca doa tahajud, Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin, walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin, walakal hamdu, terus anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wa qauluka haq wan nar haq wan nabiyun haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Wala rezeki abdur tuh. Buka puasa itu. Allahumma laka Allahumma laka aslam. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kadang-kadang lamun kieu sok blank. Jadi kalau malah kasih doa beka bantu doa buka puasa jadinya mau harap maklum loh. Nah gitu. Setelah doa itu baca tambah doa begini, Allahumma ja'alni nuru Yusufa ala wajhi famarra'ani yuhibbuni mahabbatani. Doa Nabi Yusuf ya mas ya. Jadi udang-udang awewe ya. Artinya apa artinya? Allahumma ya Allah ij'alni, jadikanlah kepadaku nur Yusuf, nurnya Nabi Yusuf, cahayanya Nabi Yusuf ala wajhi, atas wajahku. Jadi kita minta ke Allah supaya cahaya Nabi Yusuf tembus ke wajah orang gitu. Wah udah irung mancung, irung pesek jadi katiga mancung ya. Padahal irungnya mancung lah kajolok mebes, tapi katiga keluar. Kemudian Pak Amaroani, maka barang siapa yang melihatku yuhibuni, ia akan mencintaiku, mahabbatani, dia akan menyukaiku. Nah, tambahan doa eta mahal, tapi kudu dijajah heula kasih boring. Ya, kudu mawa ayam jago bodas. Nah itu. Jadi tukang tahajud oleh Allah akan, ini yang kedua ya. Yang kedua ya. 1, 3 akan dicintai oleh hamba-hamba Allah yang soleh dan oleh seluruh manusia. Kemudian yang keempat kan? Wayantiku lisanu bil hikmah. Wayantiku, dia akan berbicara. Wayantiku akan berbicara. Opo lisanuhu, lisannya. Lisannya akan berbicara bil hikmah, dengan penuh hikmah. Jadi setiap kata-kata yang keluarnya itu ibarat mutiara yang berjatuhan. Ya, jadi kalau kita ngomong, usahakanlah omongan kita itu seperti mutiara yang berjatuhan. Semuanya mengandung hikmah, mengandung manfaat, mengandung pahala gitu. Ulah kos tai embe muruluk ulah. Embe modal kan muluk tuh baru letret. Eta mah lain mutiara eta mah. Tah lamun ngomong ulah kos embe tai embe ngising muruluk ulah. Kudu kos mutiara meluluk. Jadi omongannya penuh hikmah, memberikan manfaat sama orang lain. Oh, omongannya mengandung ilmu. Gitu. Ya ngomong kuat ngabusa-ngabusa. Saeutik ge ilmu teh anu kitu eta tai embe keur muruluk eta. Tidak sungutna. Tempe kan bulatnya, hejo, warna hejonya, apa kacang Arab. Kemudian yang kelima, wayaj'alu hakiman ayyarjukuhul fikha. Yang kelima,
Orang yang tukang tahajud, keutamaan tahajud yang kelima yang oleh Allah akan dibuktikan di alam dunia, dibayar kontan adalah wa yaj'aluhu hakiman ayyarjukuhul fikha. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia orang yang bijak. Orang yang paham hukum, orang yang paham agama. Maksudnya yarjukuhu, Allah akan memberikan rezeki kepadanya al-fikha, paham dalam agama. Banyak orang-orang, makanya di pesantren-pesantren dulu salafiyah itu diwajibkan tahajud para santrinya. Sekarang kan masih banyak. Supaya apa? Supaya para santri dia tidak hanya berusaha lahirnya untuk mendapatkan ilmu, tapi melalui vertikal tahajud. Dan termasuk saya waktu mondok di pesantren Asidikiyah Jakarta Al-Gorbiyah, Roisul Am Ismuhu almarhum Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar Eski. Kenal ya? Pernah dengar? Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar S. Pernah dengar nggak? Yang dulu sekitar tahun berapa? 82 ya pernah ceramah di Cibarusah, Simpang 3 tuh. Haji Ahmad. Ya kan? Nah itu. Saya dulu waktu mondok di Asidikiyah, Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Saat itu jumlah santri ada 1.200 orang. Putra-putri mayoritas kebanyakan dari Lampung. Lolobana di Lampung. Itu setiap jam 3. Pikuli saatis salisah tamaman. Ya jam alatullah buat tulabah. Pi mahadi jalika. At-tahajud. Seluruh santri yang berjumlah 1.200 itu diwajibkan tahajud. Mau tidak mau. Harus tahajud. Kalau enggak dipecat jadi santrinya. Itu saya alami itu. Jadi setiap jam 3 itu para pengurus datang bawa semprotan air. Yang dipecat truk gitu kan. Tuh, masuk ke kobong-kobong tuh. Kan kobongnya luas. Jadi satu kobong ada yang 20 orang, 15 orang. Disemprot tuh matanya lagi itu tuh. Kum. Tahajud. Kum. Disemprot pelebah mata anak. Pakai cahaya hudang. Lamun teh hudang kayak guyur guys. Semprotan manuk. Itu. Apal meureun? Pokoknya pas itu guys. Tuh. Karasa kusim kuring berkah tahajud. Pokoknya mah pesen anak urang lamun keur mondok, ulah ninggalkeun tahajud, jeung ulah ninggalkeun baca waqiah unggal tos subuh jeung tos asar atau bade sare minimal sakali. Sim kuring ijazah waqiah 3 Garut. 40 poe sim kuring ngamalkeun surat waqiah bari puasa. Tiap dinten 14 balik unggal tos asar. Alhamdulillah tos tamat eta. Alhamdulillah, Kang Encep anu ngajajah di Garut, tukar simkuring pesantren di Garut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keuntungan yang kelima. Lanjut. Keuntungan yang 4 yang akan dibayarnya nanti di akhir, ditangguhkan di akhirat. Baik, kita baca keterangannya. Wal arba'atul lati fil akhirati, adapun bermula keutamaan, keuntungan, keistimewaan yang 4 perkara yang oleh Allah ditangguhkan akan dibuktikan nanti di akhirat. Yang pertama, yuhsaru minal qabri abyadul wajhi. Orang yang tukang tahajud nanti di hari kiamat manakala ia dibangkitkan, dibangunkan dari kuburannya, itu wajahnya akan memancarkan cahaya putih. Jadi putih bersih berseri-seri. Nanti bisa diketahui di padang mahsyar. Mana jelma sok tahajud, mana tara, beda ayat cirina. Nah, orang-orang yang ketika hidup di alam dunia suka tahajud, pasti wajah mereka bercahaya semua. Tak orang kayak di kiamat hayang cahaya ente. Masalahnya begini, Pak. Kita akan mengalami 2 macam kegelapan. Itu pasti. 1, julumatul qabri, kegelapan di alam kubur. Pasti akan kita alami. Mau tidak mau. Begitu orang maut diasupul ke kuburan sorangan. Disedong. Begitu diurangkan, di mana yo poek sempit. Mana pamajikan urang nu geus geuningan. Anak urang mana nu imut-imut. Avanza mana Avanza? Fortuner. Lamborghini mana ya? Istri kedua di mana? Di mana ini? Kok sendirian? Saya kakarak sadar sih ya, kakarak hudang, kakarak hirup. Ari kemari di dunia ka mana wae? Keur paeh mani di dunia kemari. Paeh hate. Di kurang hidup dalam dunia itu seperti ngimpi. Seperti ngimpi.
Orang mimpi, wah mimpi jadi pengantin anyar, seneng tuh. Di samping ada bidadari, dihias, indah. Malam pertama, lobak ada di kamar bolu, lobak amplop, bahagia. Begitu bangun, itu yang terlihat dalam mimpi nggak ada semua. Nah hidupnya seperti itu. Urang aina, ngahayal, mengangan-angan rumah mewah, istri cantik. Begitu payah dikubur, dihudahkan. Oh semua. Itulah hidup seperti mimpi. Mentak ulah katipu. Ulah katipu, hati-hati. Ulah katipu ke dunia. Para jamaah yang dimuliakan, semuanya akan kita tinggalkan. Cintai apa yang kau cintai. Tapi ingat. Selanjutnya kau akan mati dan kau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Semuanya akan ditinggalkan. Maka ulah katipu ke dunia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah orang yang tukang tahajud dibangkitkan, wajahnya bercahaya, putih bersih-berseri. Nanti kelihatan. Oh, nanti mah ahli surga, ahli neraka di kiamat dipisahkan rombongannya. Ya rombongan ahli surga KB, ya ahli neraka. Enggak, entah ada rombongan orang-orang berkepala babi. Siapa mereka? Mereka yang di dunia enggak pernah sholat. Tak bisi urang jadi babi engke. Geus eureun sholatna. Eureun sholatna ngetong sholat geus. Pasti terbukti eta. Apa pernah terjadi eta. Jadi kalau Allah mau dijadikan babi ayeuna moal, lamun kalau dibuktikan ayeuna, jelema pasti sholat kabeh, tapi sholatna lain karena Allah, karena sieun jadi babi. Teu ikhlas sholatna ge. Padahal Allah bisa ngabuktikan ayeuna, bisa Allah Maha Kuasa. Ija aroda syai'an ayyakula laukun. Tapi Allah enggak mau hamba-hambanya beribadah kepadaku karena takut kepadaku. Yang Allah inginkan mereka beribadah kepadaku dasar cinta kepadaku, kata Allah. Begitu. Kurang sholat dasar cinta ke Allah. Lain sieun ku neraka. Neraka mah kecil. Yang kalau kita dapat ridha Allah, neraka tiis. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punten eta sigulen keur ngambeki lain. Eta mah keur pelebah datang hodamna eta mah. Hodamna pelebah datang eta mah. Itu makasih mangkat ah. Bisa sarina batur. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua yang di akhirat, wa yamurru 'ala siratikal barqil khatib. Orang yang tukang tahajud di akhirat akan mendapatkan keutamaan, keistimewaan, keuntungan dari Allah ketika ia melintas meniti di atas sirat, jembatan gawat darurat, yamurru, ia akan melintas kal barqil khatib, bagaikan kilat yang menyam. Cepet tah. Cepat serelet langsung sampai surga. Alhamdulillah. Tah kalau kita ingin seperti itu, jangan lupakan tahajud. Bakal karasa ke kurang. Karasana engke lain ayeuna. Ayeuna mah nu aya karasana hoream tahajud teh. Tapi paksakeun tah engke karasa alhamdulillah berkah tahajud. Sim kuring mentah jempat daratan cepat ke surga. Alhamdulillah. Kakara urang dinya bersyukur ke Allah. Ayeuna mah can karasa keur diuji keneh ku Allah. Cek Allah sia arek nurutkeun. Arek ngangkat telepon aing moal tengah penting ya cik Allah teh. Urang sebelum ka penting telepon ku Allah sebenarnya mah. Kan urang lain teu ngangkat. Dicuekeun Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wa yu'ta kitabu bi yaminihi. Orang yang tukang tahajud di hari kiamat manakala dibagikan kitab perbalamannya, pasti dipastikan ia akan menerima kitab amal di tangan kan. Dan itu tanda ahli surga. Kalau di tangan kiri, tanda ahli neraka. Kalau di punggung, tanda ahli neraka. Nah, kita ingin ketika kita menerima kitab perbal amal di hari kiamat, ingin di tangan kan. Oh, saya nanti pakai tangan kanan aja. Cek aing, kumaha aing we, leungeun-leungeun aing. Pas di hari kiamat leungeun saya setruk teu bisa gerak. Ongkos jelema setruk teu bisa gerak. Anu gerak tinggal haleun keja. Teu nyaho ka sampai kiamat suwe sia. Ngajago sia. Tong beli pe kiamat, urang dibere setruk kita bisa naon-naon. Ngomongnya balela. Ngomong bergerak tangan meureun. Kita persingkat yang terakhir, ternyata. Oh, udah ya. Udah kan? Udah itu. Wa yutok kitabu biyamini. Jadi yang pertama di akhirat akan dibangkitkan di hari kiamat dari kuburannya, wajahnya bercahaya. Oh, ada yang kelewat nih. Yang kelewat. Ya udah.
Yang keempat, wa yuyassiru alaihil hisab. Nah, nanti orang yang tukang tahajud oleh Allah akan diringankan, dientengkan, digampangkan penghisaban amalna, moal dihesekeun. Dimudahkan oleh Allah. Kan orang hayang. Ya, ketika dihisab amal kita oleh Allah dimudah. Jadi dicepatkan ke surga gitu, untuk digililakeun. Ibarat orang ngantri ya. Di mananya? Bang. Di bank atau di mana? Kurang ditiholakan gitu. Padahal datang Pak Madurina, nah kayak gitu. Naik gitu. Nah, diringankan, dimudahkan. Sebab itu proses penghisaban amal yang akan kita alami itu ribuan tahun. Jeung deung jelemana lain 10 orang 2 orang. Salam dunia kabeh timiti umat Nabi Adam, nepi ka ayeuna dikumpulkeun kabeh dihisab amalna. Ribuan tahun bari urang tempat diuk, di bangunan tempat diuk. Oh tempat tiuk, nek di mana? Kumaha diuk lagi hese, pajejel-jejel. Geus kitu panas, matahari deket banget. Kesang ngucur terus, tapi orang tilelep ku kesang. Neangan, warteg oh nah itu mah. Beuteung lapar yang warteg ya. Oh, padang oh. Nah, di situ yang menentukan amal kita. Amal kita, bukan kehebatan kita, bukan pangkat kita, bukan jabatan kita, bukan kekayaan kita. Amal baik kita yang menentukan, yang akan menolong. Kira-kira jelas tuh ya? Lain mesti terkaya orang buktikan kan lah, itu. Anu, gua udah kumaha ngomong aja. Nah, urang kan sok ngadoa, Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal. Taya doa ulah dibaca unggul. Diimplementasikan. Isi doa yang isi makna yang terkandung gitu maksudnya ya. Heeh. Kumaha pokona menggeus. Aing ngomong atuh. Makna yang terkandung dalam doa ini diimplementasikan. Pertama, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ya Allah, ringankanlah atas kami pada waktu sakaratul. Ya Allah, mudahkanlah aku ketika dicabut nyawa. Implementasikan dengan cara nyusur. Ini salah satu amalan yang dapat mempermudah sakaratul maut. Terpercaya saya buktikan. Buka kitabna Tanqul Qaul tentang siwak, bab siwak. Salah satu padilah bersiwak, Allah bakal dimudahkan cabut nyawana. Ibarat orang nyabut buk dina adonan tarigu, bebari teu? Ulah kata orang cabut nyawa seperti nyabut besi dina coran. Syut deh. Kasih banget. Lila banget tah nangis sakarat ge. Tah implementasikan doa teh, ulah tibang doa dungku tapi teu diimplementasikeun. Ieu mah ari ngadoa hayang salamet tapi tara salat. Cing bohong atuh ngadoa ge. Ari ngadoa hayang ka surga tapi pagawean neraka melulu. Ari ngadoa hayang menang ilmu bermanfaat tapi ngaji gitara. Ilmu manfaat di mana? Jadi antara doa dengan perilaku kita harus sinkron, relevan, akur, muafakoh, ulah tojaiyah, ulah bertolak belakang. Ari ngadoa hayang jadi jalma dermawan, tapi pelit. Ya moal. Tapi ka botak yang mau jadi dermawan iya pelit mah. Mata itu. Kemudian Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Kemudian wan najata minan nari. Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Implementasikan. Kalau dalam doa kita minta selamat dari neraka, maka usahakan ucapan kita, perbuatan kita, sepak terjang kita, tingkah pola kita, langkah-langkah kita jangan menuju di langkah-langkah menuju ke neraka. Langkahkeun ka masjid, kamu sholat, ngaji, ka ulama. Eta jalan menuju ke surga. Ieu mah ari menta ka surga, selamat neraka tapi langkahna ka bioskop wae, layar tancep wae, jaipongan wae. Eta salah jalan atuh. Kumaha eta? Oh gitu. Terakhir, wal afwa indal hisab. Ya Allah, kami mohon kemaafan ketika dihisab. Ya Allah, maafkan 1 juta, 1 miliar kesalahan yang pernah aku lakukan. Maafkan ya Allah, sehingga Engkau mempermudah hisabku, sehingga aku cepat masuk surga. Nah, implementasikan lamun hayang di
permudah hisabnya, nyata implementasinya tahajud. Ima are menta hayang dipermudah hisabna, tapi ari tahajudna kedul. Berarti usaha, implementasi. Doa hanya sekedar doa. Jadi hanya formalitas sebatas di lisan, tapi enggak membuahkan amal, perbuatan. Sebab samratul ilmi al amal, buahna ilmu itu amal. Setinggi apapun ilmu seseorang, kalau amalnya enggak ada, nol, cetek. Dan kita beramal jangan ria, jangan ingin mengharapkan pujian dari manusia. Jangan. Ulah kata tanggal daek. Ya. Jadi pengurus masjid karena aya gajina ulah. Tetap karena Allah. Aya gajina syukur, tak aya teu naon luruskan niat gitu. Demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taklim kita malam ini kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Terima kasih banyak atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita berkumpul di tempat ini, setiap hembusan napas kita, semuanya tidak ada yang sia-sia, semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita selalu mendapatkan rahmat Allah, mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asli wa daraji adabata ya jiratal